Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Konten Deddy Corbuzier dihujat karena KD dan Raul Lemos. Netizen sorry Om Ded. Deddy Corbuzier belum lama ini mengundang Krisdayanti dan Raul Lemos untuk jadi bintang tamu di konten YouTube. Dalam video berdurasi hampir 1 jam itu, KD Raul memberikan klarifikasi perihal kisruh dengan Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah. KD bercerita banyak hal tentang polemik yang terjadi dengan anak-anaknya. Ia juga berterima kasih karena mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi di kanal YouTube Deddy. Kalau saya boleh buka pembicaraan ini, saya mau terima kasih karena sudah diberikan ruang untuk sharing, ujar KD di YouTube Deddy Corbuzier, Minggu 14 Juni 2020. Namun, ternyata netizen malah tak senang karena Deddy mengundang KD Raul untuk memberikan klarifikasi. Bahkan, hingga berita ini diturunkan, konten Deddy kali ini tak disukai hingga 568.000 pengguna YouTube. Banyak netizen yang memang sengaja menekan tombol dislike untuk konten podcast Deddy kali ini. Mereka mengaku bukan tak senang dengan Deddy melainkan benci dengan bintang tamu yang diundang. Kesini cuma untuk nge-dislike, sorry Om Ded, tulis @Raffi aja. Baru kali ini tanganku ikhlas untuk kasih dislike. Maaf Om Deddy, kali ini jujur gak suka banget, tulis @Iren Matindas. Bukan podcastnya yang buruk, guysnya yang not good, sorry Om ikutan dislike, tulis @Muhammad Hari. Juragan kontrakan, Tukul Arwana raup 500 juta tiap bulan. Siapa tak mengenal Tukul Arwana? Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan presenter sekaligus komedian satu ini. Sempat mengalami perjuangan yang berat, kini ia telah menjadi salah satu artis dengan kekayaan berlimpah. Tak hanya sebagai presenter dan komedian, Tukul juga seorang juragan kontrakan. Tidak hanya 1 atau 2, setidaknya ada 200 pintu kontrakan yang ia miliki. Tentu jumlah yang sangat fantastis. Hal ini terungkap dari sebuah video terbaru yang diunggah Atta Halilintar di YouTube Sabtu 13 Juni. Dalam video diketahui, rupanya membeli tanah kontrakan dan membangun kos-kosan merupakan ide dari mendiang sang istri Susi. Almarhum dulu yang punya ide, aku sama sekali nggak punya konsep, jadi sang penghibur saja sudah. Dia punya manajemen sendiri, uang harus beli ini, harus beli itu, ungkap Tukul Arwana. Bisnis kontrakan itu telah berjalan lama. Pria yang memiliki nama asli Tukul Rianto itu menyebut bisnis itu dibangun sejak tahun 1995 silam. Ia pun mengakui bahwa kontrakan pertama ia beli yaitu rumah yang dulunya ia sewa. Kosan yang dulu disewa 150.000 per bulan akhirnya dibeli sambil nyicil-nyicil lanjutnya. Bermula dari ngontrak, Tukul kemudian membeli sebuah kontrakan di tempat terbaru, satu persatu seiring berjalannya waktu. Tak hanya kontrakan, bahkan pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu juga membeli tanah untuk kemudian membangun kos-kosan. Jadi Mas Tukul tuh dari ngontraknya di depan kecil, terus dibeli sampai sekarang. Dari ngontrak di tempat kecil, gede sampai dibeli semuanya, beli rumah, beli tanah, tambah Atta Halilintar. Kini Tukul Arwana telah menjadi juragan kontrakan. Tidak tanggung-tanggung, pemasukan yang ia terima setiap bulan dari usaha kontrakannya sekitar 500 miliar atau 500 juta. Sebenarnya penghasilan Mas Tukul tuh berapa sih dalam sebulan? Kan kos-kosan banyak, kontrakan juga ada di mana-mana. 500 miliar ada, tanya Atta penasaran. Ya, alhamdulillah, jawab Tukul. Rupanya, uang 500 juta yang terima Tukul Arwana dalam sebulan itu murni dari usaha kontrakan dan kos. Belum lagi pemasukan dari acara televisi sebagai pembawa acara. Wah, luar biasa sekali ya. Bahas soal perceraian, Yuni Shara dibanding-bandingkan dengan Krisdayanti. Yuni Shara diketahui telah berpisah dengan mantan suaminya Henry Siahaan sejak 2002 silam. Namun hingga saat ini, hubungan Yuni Shara dengan mantan suaminya itu masih tetap harmonis. Kebersamaan Yuni Shara dengan mantan suaminya itu kerap dipamerkan melalui unggahan di Instagram Yuni Shara. Contohnya, ketika anaknya wisuda beberapa waktu lalu, mereka menghabiskan waktu hingga makan malam bersama. Yang terbaru,
Yuni Shara memamerkan keharmonisan hubungannya dengan mantan suaminya itu. Menyertai unggahan tersebut, Yuni Shara menuliskan keterangan foto soal bagaimana hubungan bisa tetap harmonis meski sudah berpisah. Tidak ada perpisahan yang baik-baik, tapi kalau akhirnya menjadi baik-baik itu memang iya, ada dikarenakan kita tahu menempatkan diri di posisi masing-masing, tulis Yuni Shara pada Minggu, 14 Juni 2020. Tak hanya itu, Yuni Shara juga membahas soal hubungan baik anak-anak dengan ibunda dan ayahnya yang telah berpisah. Alhamdulillah, anak-anak bisa menghargai kami. Seperti kami juga menghargai anak-anak, dan kami selalu bersilaturahmi dengan baik. Sampai anak lupa kalau papa dan bundanya sudah bercerai. Hehe, lanjut Yuni Shara. Satu hal lagi yang dibahas oleh Yuni Shara adalah penyebab perceraian. Jangankan pihak lain, anak-anaknya sendiri pun tidak mengetahui apa alasan dibalik perceraian kedua orang tuanya. Yang pasti, hubungan baiknya hingga saat ini masih terus terjaga. Dan mereka tidak pernah tahu apa penyebab perceraian kami yang sebenarnya, apalagi pihak lain, tutup Yuni Shara. Sebagian besar warganet yang melihat unggahan tersebut kagum dan memberi pujian kepada Yuni Shara yang bisa terus rukun bersama mantan suaminya. Namun, sebagian lainnya mengaitkan dan membuat perbandingan dengan adik Yuni Shara, yakni Krisdayanti, yang saat ini diketahui justru sedang tidak harmonis dengan anak-anaknya dari mantan suaminya Anang Hermansyah. Setuju dengan Mbak Yuni, coba kasih tahu juga Raul untuk menjadi papa sambung yang bijaksana untuk anak-anak sambungnya, tulis @Leni Madiawati. Mbak Yuni sama Kade jelas beda. Saya aja lebih ngefans ke Mbak Yuni, tapi mau ngasih pembelaan seperti apapun ke Kade, masyarakat sudah bisa menilai sendiri bagaimana Kade. Timpal @Brian Cahaya. Bedanya anak gak tahu penyebab perceraian. Kalau Loli sama Ziel menyaksikan semua, bukan karena diberitahu. Siapa yang tahu kalau peristiwa itu membanting di hati mereka? Mungkin mereka mencoba melupakan, tapi siapa yang tahu juga isi hatinya, tambah @Maliarmala. Kak Seto klarifikasi soal akun palsu dirinya dalam masalah Krisdayanti dan Aurel Hermansyah. Pasangan Krisdayanti dan Raul Lemos masih menjadi pembicaraan terkait hubungannya dengan Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah. Apalagi semenjak kemunculannya saat memberikan klarifikasi di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Di tengah-tengah masalah Krisdayanti dan Aurel Hermansyah tersebut, nama Kak Seto juga menjadi sorotan. Gara-garanya adalah sebuah komentar mengatasnamakan Dr. Seto Mulyadi, SPSI, dan video Deddy Corbuzier. Dalam komentarnya, akun yang mengaku-ngaku sebagai Kak Seto itu memberikan pendapatnya terkait perseteruan Krisdayanti Aurel Hermansyah. Saya kenal De Aurel, pernah dititipkan ke saya pada saat Mas Anang dan Mbak Kade bercerai. Saya rasa harusnya seorang ibu, apalagi ibu kandung, lebih mengerti kondisi anak, tulis akun palsu tersebut. Lucunya dalam komentar tersebut, akun palsu itu bukannya menyebut Raul Lemos, tetapi malah menyebut seorang legenda sepak bola, Raul Gonzalez. Di sini saya sangat menayangkan sikap Mbak Kade dan Raul Gonzalez. Seharusnya lebih baik bertemu dengan pihak Mas Anang dan keluarga untuk membuat klarifikasi agar masalah cepat terselesaikan. Di sini saya hanya akan membuat suasana menjadi memanas, sambungnya. Hal itu jelas saja membuat komentar tersebut viral. Mengetahui ada yang tidak beres, Kak Seto tidak tinggal diam dan langsung membuat klarifikasi di Instagramnya. Kak Seto menyampaikan terima kasih kepada semua pendukungnya yang menyampaikan kekeliruan ini kepadanya. Kak Seto juga menegaskan bahwa akun yang viral tersebut bukanlah miliknya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mention saya mengenai hal ini. Memberitahukan bahwa masih banyak akun yang mengatasnamakan saya. Untuk YouTube channel saya yang asli adalah Kak Seto Sahabat Anak, tulis Kak Seto di Instagram story-nya. Tak hanya itu saja, dalam unggahan lain Kak Seto juga menegaskan bahwa ia hanya akan memberikan tanggapan mengenai sebuah kasus melalui media televisi. Bagi teman-teman yang telah posting hal ini, terima kasih telah membantu menunjukkan betapa banyaknya akun yang masih mengatasnamakan saya. Perihal tanggapan mengenai kasus yang sedang ramai biasanya, hanya saya jawab melalui media TV bukan media sosial, tulisnya lagi.